Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan membicarakan suatu kepastian, sebuah perjalanan yang akan kita tempuh dan akan kita temui, dan semua orang akan menemuinya. Dan hari ini, pembicaraan ini mengenang sahabat sejati yang telah pergi sebagai syuhada. Pembicaraan ini akan membicarakan tentang kematian. Hadirin Forum Indonesia Bergerak, ada awal, pasti ada akhir. Selalu ada ujung dari setiap perjalanan. Selalu ada batas dari luas dan bebas dan tingginya keadaan atau situasi. Selalu ada perhentian dari sebuah perjalanan. Inilah perjalanan hidup dan kehidupan manusia. Lahir, merangkak, menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, berkembang menjadi dewasa, kemudian tua, menurun, berakhir pada kematian untuk menuju keabadian. Ruang dan waktu adalah wadah di mana terjadinya segala peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Sukses atau gagal, mulia atau hina, menang atau kalah, dan lain sebagainya. Inilah fakta kehidupan yang harus kita hadapi, jalani, dan akan kita lalui. Dunia adalah tempat di mana manusia menjalani dan mengakhiri kehidupan. Dunia dan kehidupan bagaikan peta di mana kita akan memulainya. Secara serius, ini akan dipertanggungjawabkan ketika kita balik dan berakhir atau finish dengan kematian. Untuk memulai hidup dan kehidupan yang abadi, dan kita akan memulai hidup baru dalam kehidupan yang abadi. Dalam peta terdapat petunjuk dan larangan. Mengetahui petunjuk dan larangan menjadi kemenangan pertama dalam sebuah perjalanan. Bisakah kita konsisten mengikuti petunjuk itu untuk sampai ke finish? Atau kita seringkali mengikuti larangan yang menyebabkan kita berpotensi tersesat dan salah dalam mengakhiri perjalanan ini. Masalahnya adalah apa yang telah, sedang, dan akan kita lakukan dan akhiri hidup dan kehidupan ini telah sesuai dengan harapan, kurang diharapkan, belum diharapkan, di luar harapan, atau tidak diharapkan sama sekali. Siapa yang paling berhak atau bisa dibenarkan dalam menilai harapan dimaksud dari perjalanan hidup dan kehidupan kita? Jawabannya sudah pasti Allah, karena Ia yang memiliki hidup dan kehidupan makhluknya. Ada beberapa cara orang dalam mengakhiri perjalanan hidup dan kehidupannya. Pertama, berakhir secara alamiah ketika kita tua, di mana keadaan mulai menurun, mengurang, melemah, memutih, dan akhirnya akan menghilang atau mati. Kedua, berakhir karena disayangkan atau kematian yang disayangkan. Ketika manusia secara alamiah masih terlalu muda atau sangat muda, bisa itu bayi dan masih anak-anak, namun kematian sudah mengakhiri kehidupannya. Ketiga, kematian yang disesali. Ketika manusia mengakhiri kehidupannya pada usia remaja atau muda, itu relatif orang-orang atau siapapun akan menyesali kematian di masa itu. Keempat, kematian yang diratapi ketika manusia mendapatkan musibah atau sakit atau kecelakaan yang membuatnya meninggal atau mati. Kelima, dikutuk ketika manusia dengan sengaja dan sadar mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan keenam, disyukuri, yaitu kematian sebagai seorang syuhada yang berjuang di jalan Allah. Dan itulah sahabatku yang baru saja meninggalkan kita. Dia kembali kepadanya. 6 pilihan inilah cara kita akan kembali mengakhiri hidup ini. Dengan demikian kita diberi kebebasan untuk memilih kematian seperti apa. Maka kematian bisa direncanakan, mau seperti apa kita mati. Itu adalah pilihan kita. Secara singkat dapat kita gambarkan perjalanan hidup dan kehidupan manusia mulai dari ketika lahir, merangkak menjadi anak-anak, mengembang menjadi remaja, mematang menjadi dewasa, mengurang menjadi tua, menghilang dalam kematian, masuk dalam alam barzah, kemudian dibangkitkan, selanjutnya digiring di padang mahsyar untuk diadili dan ditimbang dalam keadilan ilahi. Akhirnya dibalas dengan surga atau neraka. Inilah tempat terakhir dari perjalanan panjang hidup manusia. Ada dua alasan mengapa negeri akhirat itu harus ada. Pertama, bahwa manusia secara fitrah atau hakiki mendamba kesempurnaan.
Dan itu tidak mungkin bisa ditemukan di dunia ini. Kesempurnaan akan kebahagiaan, keamanan, ketenangan, kedamaian, dan keselamatan yang abadi. Berarti ada tempat yang abadi dalam kesempurnaannya. Itu adalah akhirat. Kedua, tentang keadilan. Banyak sekali urusan-urusan di dunia ini yang tertunda, tidak selesai, maka harus ada tempat untuk menyelesaikannya secara adil. Dan harus ada tempat bagi keadilan tegak secara sempurna untuk menuntaskan segala permasalahan yang tidak atau belum selesai di dunia ini. Selamat jalan kawan, engkau mengakhiri hidup ini dengan selamat, berjuang, terus hidupmu penuh diisi dengan memikirkan dan memperjuangkan agama Allah, dan saya yakin tempatmu layak di sisinya, dan selamat berjumpa dengan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.